Pemirsa, 9 April nanti kita akan menjadi penentu apakah suara diberikan pada wakil-wakil yang benar. Di antara ribuan calon terdapat nama-nama calon legislator muda yang memberi harapan. Kami undang beberapa di antaranya. Kita buka dengan caleg parpol nomor urut 1. Perempuan ini memutuskan masuk bursa calon wakil rakyat dari sebuah partai baru dan bertarung di Dapil 2 DKI Jakarta. Ia ditempatkan pada nomor urut 2. Dua 22 tahun sudah berani dan percaya diri menjadi caleg. Itulah Latifah Marina Al-Ansori. Mengusung moto, tidak meninggalkan apapun dan tidak melupakan siapapun. Gadis kelahiran Samarinda ini optimis bisa melenggang ke Senayan. Selain menggarap konstituen di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, lulusan Cairo University Mesir ini juga meyakini bakal meraih banyak dukungan dari pemilih luar negeri. Mari kita undang ke atas panggung caleg muda Partai Nasdem, Latifah Al-Ansori. Belakang memutar, memang kalau caleg muda tuh lain-lain gayanya. Silakan duduk, kita akan panggilkan caleg yang berikutnya, caleg legislator yang satu ini akan menyemarakan pertarungan sengit di DKI Jakarta Dapil 3. Tak gentar bersaing melawan sejumlah politisi senior. Calon legislator yang satu ini akan menyemarakan pertarungan sengit di DKI Jakarta Dapil 3. Tak gentar bersaing melawan sejumlah politisi senior, politikus muda PDI Perjuangan, Charles Honoris, berprofesi sebagai pengacara sekaligus seorang pengusaha muda. Meski di bidang politik minim pengalaman, ia yakin membuat pemilih jatuh hati dan memberikan suara kepadanya. 9 April nanti akan membuktikan apakah segala upaya Charles Honoris bisa menuai hasil maksimal. Kita sambut caleg muda PDI Perjuangan, Charles Honoris. Halo Charles, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Silakan bergabung bersama Latifah dan masih ada satu juga masih dari Dapil Jakarta. Kami undang seorang caleg yang lebih banyak sebetulnya bermukim di negeri tetangga Singapura. Ia diusung oleh Partai Amanat Nasional. Sudah 10 tahun menetap di Singapura. Kini Yoga Dirga Cahya tergerak pulang dan mengabdi pada negara melalui jalur wakil rakyat di DPR. Ia berharap mampu membawa aspirasi melalui Partai Amanat Nasional. Yoga memfokuskan kampanye ke tenaga kerja Indonesia, termasuk mendatangi sejumlah penyalur TKI di berbagai wilayah. Lulusan Nanyang Technological University Singapura ini mengemas strategi kampanyenya dalam tagline bertajuk Kampanye Putih. Sambutlah caleg muda PAN, Yoga Dirga Cahya. Terima kasih sudah hadir. Luar biasa, terima kasih. Ada 3 caleg muda, 22 tahun, 29 tahun, Anda 27 tahun. Ya. Semuanya lulusan luar negeri, Cairo University, kemudian Anda di Amerika, di Jepang, kemudian Anda di Singapura. Ya. Lulusan luar negeri, Anda kalau tidak salah Yoga malah sebetulnya sudah bekerja di Singapura ya? Ya, di Kementerian Lingkungan Hidupnya Singapura. Kementerian Lingkungan Hidup Singapura. Sampai sekarang Anda masih di situ? Nggak, sekarang udah berhenti. Sekarang sudah berhenti karena mau nyalek? Ya. Kenapa mau nyalek? Sudah ada pekerjaan di Singapura, gaji Anda berapa? Harus jujur. Mirip-mirip sama anggota DPR sekarang lah. Mirip-mirip anggota DPR sekarang, jadi 60 juta? Ya, kurang lebih? Hampir. Ya. Hidup enak di Singapura, 60 juta. Tapi mau jadi wakil rakyat. Ya. Apa alasan utamanya? Karena saya berpikir bahwa I have to do something for this country. Saya sudah di sana sekitar 10 tahun. Kemudian saya banyak berinteraksi dengan TKI yang ada di sana. Dan saya
realize bahwa ternyata permasalahan TKI yang ada di luar negeri itu sangat-sangat besar, sangat-sangat banyak, dan tidak banyak orang yang mengemukakan permasalahan ini di publik Indonesia. Jadi itulah. Baik. Mas Charles, latar belakang Anda pengacara, kemudian pengusaha, anak konglomerat juga. Enggak lah, kalau kayaknya agak berlebihan kalau konglomerat. Pelaku usaha. Pelaku usaha, tapi latar belakang Anda sebetulnya tuh sudah sangat cukup mumpuni. Ya. Uang juga tidak masalah sesungguhnya. Tetapi kenapa sekarang mau jadi anggota DPR? Mbak Najwa, kalau kata Plato, manusia adalah zoon politikon, kan, makhluk yang berpolitik. Saya sebagai pengusaha punya banyak batasan dan keterbatasan dalam berkontribusi untuk masyarakat. Keputusan saya sebagai seorang pengusaha hanya akan mempengaruhi ratusan karyawan saya. Tetapi ketika saya menjadi politisi, keputusan saya untuk mempengaruhi kebijakan negara bisa berkontribusi untuk 250 juta rakyat Indonesia. Saya mau ke Latifah. Latifah umur 22 tahun ya. Jangan-jangan nih DPR nih pekerjaan pertama nih. Sebelumnya tidak ada pekerjaan, jadi benar-benar melamar nih jadi anggota DPR, menjadikan pekerjaan. 22 tahun baru lulus kan Cairo University? Betul. Tapi sebelum ini, ketika saya kuliah, saya bekerja sebagai wartawan untuk stasiun TV nasional di Indonesia dan juga stasiun TV di Afrika Selatan. Ketika itu jadi kerja sambil kuliah begitu ya? Iya, betul. Kenapa sih tidak mulai dari DPRD dulu? Kenapa langsung DPR gitu? Kayaknya cita-citanya tinggi banget 22 tahun. Iya, jadi kalau dibilang saya berada di Mesir itu 8 tahun. Jadi kalau misalnya saya kembali, saya berpikir saya harus punya modal di mana saya membawa suara yang memang jelas saya suarakan, dan itu adalah suara kawan-kawan saya yang ada di luar negeri. Maka dari itu saya datang di Dapil DKI Jakarta 2, ini Jaksel, Jakpus, dan luar negeri. Memang sesuatu yang berat, resiko tinggi. Saya di Jakarta benar-benar memulai dari nol ketika tidak ada seorang pun yang kenal saya gitu kan, kecuali orang-orang Partai Nasdem, karena saya kader Nasdem gitu. Saya sudah berada di Partai Nasdem sudah 2 tahun seperti itu ketika saya nyalek. Jadi memang resiko tinggi, cuman ya inilah kita lakukan. Saya berpikir kalau mereka mau thinking outside the box, di luar kotak, membiarkan anak muda untuk bergerak, berarti saya yang diberi kepercayaan untuk melakukan ini bisa. Boleh tepuk tangan untuk Latifah. Anda berdua satu dapil ya? Yoga dan Latifah sama-sama dapil 2 ya? Sering ketemu saya sama dia. Sering ketemu? Kalau di lapangan? Salah satu. Sama-sama satu dapil, kalau Charles di dapil 3 ya, dapil 3 Jakarta, tapi strateginya kalau Yoga lebih ke luar negeri, kalau Anda juga mendatangi konstituen di luar negeri? Ya, saya dulunya di luar negeri, lalu saya berada di Jakarta sekarang, karena saya merasa yang di Jakarta itu juga perlu didengarkan suaranya. Apa lebihnya Latifah dibanding Yoga? Saya bisa dibilang perempuan ya, Oke. gitu. Saya lebih muda. Dan kita bagaimana Oke, perempuan lebih muda, apalagi kelebihannya? Nanti saya juga minta Yoga jual diri. Oh gitu. Apa lebihnya Latifah dibanding Yoga? Pengetahuan saya tentang di Timur Tengah dan Afrika mungkin lebih banyak daripada Mas Yoga. Apakah itu benar? Nanti kita tanya. Lanjut. Terus Gitu apa ya. lagi kelebihannya? Lalu saya sudah kader partai dari sebelum saya jadi caleg seperti itu. Saya rasa itu adalah modal yang cukup, dan saya selalu datang ke masyarakat dan saya peduli. Tidak hanya pada masyarakat yang di luar, tapi juga di Jakarta. Boleh tepuk tangan. Apa Yoga? Kalau membandingkan Yoga dan Latifah sama-sama satu dapil, apa kelebihannya? Saya sebagai seorang caleg, saya memiliki pengalaman yang cukup, dan saya rasa lebih banyak dari saudari Latifah di sini, yang saya sudah berkecimpung di dunia pertikaian sekitar 8 tahun yang lalu, dan saya lebih mengerti permasalahan mereka seperti apa. Jadi kalau kita mengatakan dapil luar negeri, saya rasa saya adalah yang pilihan terbaik di Indonesia saat ini. Oke. Itu PD-nya. Sebutkan aja deh satu kebijakan dari gubernur kita sekarang yang menurut Anda itu tidak tepat. Saya.